kepengenannya adalah untuk bisa membantu orang lain, ini silahkan iri kepada mereka. Silahkan iri kepada mereka. Saudaraku sekalian saya muliakan, mereka ini hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Dan ini ya, orang kaya yang merasa kaya, merasa dirinya mampu, merasa dirinya cukup, kemudian dia bisa bagi-bagi kepada orang lain. Nah, ini adalah orang yang paling enak nih, paling beruntung nih. Kemudian yang kedua, orang miskin yang merasa kaya. Bagus, betul nggak? Dia sebenarnya ya sederhana aja hidupnya, semuanya serba-serba sedikit, tapi dia merasa sangat kaya, merasa mampu, sehingga dia merasa nggak perlu buat minta-minta sama orang, nggak pernah merasa perlu buat kepengenan sama yang dipunya sama orang. Teman-teman sekalian saya muliakan, dan merasa bahwa apa yang dia punya sudah banyak sekali lebih dibandingkan dengan apa yang dia perlukan. Bahkan dia bisa ngasih kepada orang lain pula dengan sedikit yang dia punya tersebut. Itu enggak kalah kerennya teman-teman sekalian, enggak kalah cakepnya, gitu ya, enggak kalah hebatnya. Mereka inilah orang-orang miskin yang diminta Allah untuk Nabi Muhammad bersama dengan mereka. Allah tuh enggak nyuruh untuk mereka buat barengan sama Nabi, tapi Nabinya yang disuruh barengan sama mereka. Wasbir nafsaka, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu wahai Muhammad bersama-samalah dengan mereka ini. Wasbir nafsaka maladina, apa tuh ayatnya yang di surat Al-Kahfi itu ya. Itu teman-teman sekalian, Nabi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan mereka, dan itu doanya Nabi Muhammad. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin aja, miskin harta, kaya hati. Berani kita doa gitu? Hah? Berani doa gitu? Saya mau ijazahin nih kalau berani. Punya soalnya saya ijazahnya nih. Ayo nih yang berani minta nih, yang berani doa. Kayaknya nggak berani ya. Sama, saya juga nggak berani. Biar ijazahnya punya juga nggak berani doanya, beneran dah. Allahumma ini miskinan, kata Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin harta, kaya hati gitu maksudnya ya. Miskinnya harta doang tapi Allahumma ini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, jangan matikan saya kaya, matikan saya dalam keadaan miskin. Berani doanya. Ampun dah. Segitunya tuh Nabi punya anak, Nabi punya cucu gitu ya. Nabi doanya ini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan saya Allah bersama dengan orang-orang miskin, dari di dunia sampai dengan di hari akhirat. Mahsyarkan saya Allah, giring saya Allah bersama dengan orang-orang miskin. Nah ini kita mintanya kaya mulu nih, serem-seremnya nggak digiring bareng Nabi nih. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kayanya yang kaya yang pertama tadi itu ya. Kita doanya kan gitu, ya Allah kasih saya kaya ya Allah. Nanti kalau kaya saya mau sedekah, saya mau gini, saya mau bantuin orang, saya mau banyak ngasih orang gini gitu. Pas giliran datang kayanya, ya Allah, kalau disuruh ngeluarin harta kayak disuruh ngeluarin separuh nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini teman-teman sekalian, jadi orang kaya yang merasa kaya bagus, sehingga dengannya dia bisa bersedekah, dia bisa menyampaikan apa yang menjadi tangan kepanjangan Allah Subhanahu wa taala dalam memberi kepada hamba-hambanya. Kemudian yang keduanya, orang yang merasa, orang miskin yang merasa kaya gitu ya, itu juga senang hidupnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang enggak enak itu adalah orang miskin yang merasa miskin. Iya wajar sih, tapi nggak enak tuh. Dia miskin dan dia juga sangat tersiksa dengan kemiskinannya. Berharap-harap, kepengen jadi orang kaya gitu ya. Kepengenan, ya coba ya saya punya, coba ya saya bisa begini, coba ya saya begitu gitu. Nah ini tersiksa dalam hidupnya juga. Udahlah tersiksa di dunia, tersiksa pula
Serem benar. Dan sekaligus sekalian saya muliakan, ada yang lebih bahaya lagi dari itu, yaitu orang kaya yang merasa miskin. Ini nggak tahu mesti dikayain dengan apa lagi. Kalau udah dikasih kaya sama Allah SWT, merasa kurang aja, sampai jangankan buat orang lain, buat dirinya sendiri aja dia nggak mau menikmati kekayaannya. Kan ada banyak orang-orang duitnya ada gitu, tapi bajunya ya ampun. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah SWT. Kamu tuh kalau dikasih nikmat sama Allah SWT, kasih lihat, kasih tunjuk. Jangan kemudian kamu udah kaya tapi baju sampai robek-robek dijahit ya, sampai udah jelek banget gitu, mau dikasih sama orang sayang-sayang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kesian bener nih. Ini paling ngesianin nih orang kayak begitu tuh, paling ngesianin. Sebab hisabnya di hari akhirat hisabnya orang kaya, tapi hidupnya di dunia seperti hidupnya orang miskin. Paling melas nih. Ya Allah, ya Allah. Nah ini teman-teman sedikit sekalian, maka merasa kaya itu selalu baik, merasa miskin selalu nggak baik. Makanya yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, kadzal faqru an yakuna kufra, kefakiran itu mendekati kepada kekafiran. Ketika ditanyakan kepada Imamul Haddad, apa makna daripada hadis ini? Katanya Imamul Haddad, mau fagr, bukan fagr yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut, bukan kefakiran. Sebab kalau bicara tentang kefakiran, bicara tentang kemiskinan, bicara tentang tidak memiliki banyak harta, Nabi Muhammad salah satunya. Akan tetapi yang Nabi Muhammad sedang khawatirkan bagi kita, yang sampai Nabi Muhammad bilang dekat kepada kekafiran, kefakiran, kemiskinan, dekat kepada kekafiran adalah khauful faqr, rasa takut miskin. Rasa takut miskin, merasa miskin, itu yang bahaya teman-teman sedikit sekalian. Bahaya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hati yang merasa kaya, insya Allah. Salah satu caranya surat Al-Waqiah. Suratul Ghina, Nabi Muhammad sebutnya adalah merupakan surat yang mendatangkan kekayaan. Kekayaan yang dimaksudkan di situ adalah kekayaan zahir dan kekayaan batin. Kekayaan zahir yang dimaksudkan adalah orang kalau selalu baca Al-Waqiah nggak akan datang dalam hidupnya. Dengerin saya, nggak akan datang dalam hidupnya satu saja kesempatan yang membuat dia harus minta-minta sama orang. Ya, orang yang dekat dengan Al-Waqiah, selalu baca Waqiah dalam hidupnya, teman-teman sekalian, nggak akan datang satu saja kejadian yang membuat dia sampai harus minta sama orang, nggak ada. Termasuk juga ketika Nabi Muhammad menyatakan la faqra ma'ad duha. Kata Nabi Muhammad, nggak ada kefakiran bersama dengan salat duha. Kalau kamu istiqomah melaksanakan salat duha, insya Allah nggak akan diberi kefakiran dalam hidupnya. Artinya bukan kefakiran yang kayak gimana, bukan. Bisa jadi kamu hidupnya serba terbatas ya, memiliki ini nggak banyak, memiliki ini nggak banyak. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan surat Ad-Duha itu tidak adalah merupakan surat yang mendatangkan kekayaan, adalah bahwa orang kalau selalu istiqomah mengerjakan surat duha di waktu pagi, tidak akan datang satu waktu, satu masa, satu kejadian yang membuat dia harus minta kepada orang lain. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, suratul Ghina. Ini disebutnya di surat Al-Waqiah. Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan Sayyidina Ibnu Mas'ud alaihi ridwanullah ketika meninggal dunia, dia itu memberikan seluruh hartanya sebelum meninggal gitu ya, jauh sebelum dia meninggal, dia sudah mendermakan seluruh harta yang dia punya untuk umat Islam. Beliau setiap kali punya duit banyakan, sedekahin sampai habis. Ntar punya duit banyakan lagi, sedekahin sampai habis. Kayak gitu tuh kerjanya Ibnu Mas'ud. Sampai waktu ada salah satu peperangan, beliau membawa seluruh hartanya untuk dibawa ke medan peperangan tanpa meninggalkan sedikit pun buat keluarganya. Ada orang yang nanyain, "Madza tarakta li ahli baiti ya Ibnu Mas'ud?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu ya Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud menjawab, "Inni taraktu lahum suratal Waqiah." Aku tinggalkan buat mereka surat Al-Waqiah. Kalau kita begini, ya ampun.
Anaknya kita mau jalan gitu, anak kita minta duit jajan, terus kita bilang, nak, mama udah tinggalin kamu surat Al-Waqiah. Dimarahin kita sama anak kita ya. La ilaha illallah. Bu, minta duit belanja bu, udah ada tuh surat Waqiah. La ilaha illallah. Nah ini teman-teman saya sekalian saya muliakan. Kenapa kok kayak begitu? Karena kita bukan Ibnu Mas'ud. Kenapa anak kita kalau kita bilangin udah ya, mama udah tinggalin buat kamu surat Al-Waqiah, kenapa mereka nggak bisa gitu? Karena kita bukan Ibnu Mas'ud. Teman-teman saya sekalian, Ibnu Mas'ud tingkat keimanannya luar biasa, menularkan itu kepada diri anak-anaknya. Kalau tingkat imanmu seperti Ibnu Mas'ud, anakmu menjadi seperti anaknya Ibnu Mas'ud, kamu bisa melakukan hal yang sama. Selama ini kitanya sendiri udah kekhawatiran sama urusan dunia, kayaknya itu adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Bukan begitu? Kita selama ini menanamkan kepada anak-anak kita secara tidak sengaja kepentingannya dunia gitu. Pandangan kita terhadap orang dunia tuh kayaknya yang udah Masya Allah banget gitu, sampai lebih daripada pandangan kita terhadap orang-orang ahli ilmu, atau orang-orang ahli ibadah, atau orang-orang soleh gitu. Sampai sering jadi pertanyaan anak-anak kita, mah kalau dia orang soleh mah, tapi kenapa ya mah hidupnya miskin? Sampai jadi pertanyaan anak-anak kita gitu. Dan ibu-ibunya kebingungan buat jawabnya. Karena yang dia pikir bahwasanya diberi kekayaan secara materi, secara fisik adalah sesuatu yang penting gitu, merupakan tanda Allah SWT sayang sama seseorang. Padahal enggak gitu. Kalla, kata Allah SWT. Innal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ini manusia nih, kata Allah, kalaunya aku kasih ujian, kemudian aku kasih kekayaan pada dia, di saat aku beri ujian dia dan aku lapangkan rizkinya, aku beri kekayaan, dia bilang, wah Tuhan telah memuliakan aku. Perasaan dia udah mulia dengan kekayaan yang Allah kasih itu. Wa maida mabdalah, dan ketika aku uji, dua-duanya sama-sama ujian, padahal Allah nyebutnya sama-sama ibtila semuanya. Idza mabdalah, dan katanya Allah, dan ketika dia aku uji, faqadara alaihi rizqa, kemudian kami batasi rizkinya. Kami batasi rizkinya, nggak kasih kami banyak, nggak kami kasih banyak-banyak rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan, dia bilang, duh hinanya hidup saya, susahnya hidup saya, menderitanya hidup saya, Allah nggak sayang sama saya. Kalla, kata Allah SWT, kamu salah besar. Nggak gitu ceritanya. Dua-duanya sama-sama ujian, dua-duanya sama-sama cobaan yang Allah SWT berikan. Maka teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kaya miskin bukan pertanda seseorang dicinta sama Allah SWT. Hati-hati terhadap pikiranmu. Kalau kamu menganggap bahwa orang kalau dikasih kaya berarti dia disayang sama Allah, orang kalau dikasih miskin berarti dia dihinakan sama Allah SWT, kamu sedang menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hidupnya banyak miskin, teman-teman saudaraku sekalian. Dan miskinnya Nabi adalah pilihan yang beliau pilih sebagai jalan hidup beliau sendiri. Kalau engkau merasa bahwa orang kaya adalah orang yang dimuliakan Allah dan orang yang miskin adalah orang yang dihinakan Allah SWT, bisa jadi engkau akan lebih memuliakan Abu Jahal daripada Nabi Muhammad SAW. Secara Abu Jahal itu adalah orang yang kaya, Abu Lahab kaya, Umayyah bin Khalaf kaya. Teman-teman sekalian, ada banyak orang-orang yang kaya-kaya di zamannya Nabi Muhammad SAW, di saat yang Allah SWT jadikan Nabi Muhammad adalah orang yang miskin-miskin saja. Maka teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, rubah pikiran yang ada dalam pikiranmu ini. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kemampuan untuk berpikir dengan pikiran yang lurus, insya Allah. Kemampuan untuk berpikir dengan pikiran yang benar, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memandu, membimbing kita untuk selalu berpikir di jalan yang Allah SWT karuniakan kepada para hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Amin ya Rabbal